antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh Dipa Nusantara Edit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rancangan menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Pada tanggal 12 sampai 18 Agustus 1965, Syam dan Aidit melakukan pertemuan di rumah Aidit. Syam, sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan kontak semua perwira yang maju mendukung kita. Segera kumpulkan semua anggota biro khusus pusat ataupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita. Pemuda kita berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar Bung Karno semakin dekat seperti apa yang dikatakan dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang hubungi kawan-kawan. Setelah diskusi antara Aidit dan Syam, pada akhirnya di markas PKI yang terletak di daerah Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Pada tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah pemimpin Angkatan Darat. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Bedut dan Cakra Birawa. Siap! Pasukan dengan sasaran Letjen Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap! Pasukan dengan sasaran Lejen Siswondo Parman dipimpin Serjen Bungkus. Siap! Untuk Brigjen Panjaitan dipimpin Serjen Sukarjo. Siap! Dini hari yang tenang, saat semua orang masih sibuk dengan mimpinya, pasukan Raja Pedut dan Cakra Birawa mulai bergerak dalam sunyi. Membawa senjata, tujuan mereka jelas. Salah satunya adalah kediaman Jenderal Nasution. Tepat di depan pintu, keheningan pecah. Pasukan Cakra Birawa mulai mengetuk, membawa firasat buruk yang segera menjadi nyata. Permisi Bu, bapaknya ada. Oh, ada. Sebentar ya. Pak, ada pasukan Cakra Birawa. Hah? Cakra? Karena merasa lama, akhirnya Raja Pedut bersama Cakra Birawa menerobos masuk. Lalu Cakra Birawa berteriak di depan pintu kamar Nasution. Jenderal, dipanggil untuk menghadap Presiden. Cepat keluar, Jenderal! Karena tak sabar, Raja Pedut kemudian menembaki pintu kamar Jenderal Nasution. Tanpa ia tahu, Adi Irma selaku putri dari Jenderal Nasution yang terkena tembakan di bahunya. Ayah! Pak, cepat kamu lari. Maria, pegang adik. Jenderal Nasution memang berhasil melarikan diri, namun Pierre datang membawa tekad. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Pengakuan itu membuat Raja Pedut langsung membawa Pierre. Kali ini sasaran berpindah ke Jalan Lembang. Pasukan Letu Mukijan dan Cakra Birawa kini bergerak menuju rumah Jenderal Ahmad Yani.
Ketukan pintu yang keras membuat Mbok Mila bergegas membukanya. Namun tanpa peringatan, pasukan langsung menerobos masuk untuk menjemput paksa sang jenderal. Mbak, Bapak ada. Kami harus menjemput beliau. Ini perintah Presiden. Bapak lagi bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Emi pergi ke kamar untuk memberitahu ayahnya. Setelah memberitahu ayahnya, ia langsung pergi bersama Mbok. Tak lama, Ahmad Yani keluar dari kamarnya dan menemui pasukan Cakrabirawa. Ada apa malam-malam begini? Bapak diminta menghadap Presiden. Tidak perlu mandi atau ganti pakaian, Pak. Lancang kalian, saya mau mandi dulu. Tanpa kata lagi, Ahmad Yani kembali masuk ke kamarnya. Namun Leto Mukijan melesatkan tembakannya hingga menembus pintu dan mengenai tubuh Ahmad Yani yang saat itu sedang mengambil handuk untuk mandi. Peluru itu membuat Ahmad Yani langsung terkapar tak bernyawa. Karena tak ada suara, Leto Mukijan masuk ke kamar Ahmad Yani dan langsung membawa tubuh Ahmad Yani. Setelah membawa Ahmad Yani, pasukan Cakrabirawa dan Sejen Bungkus bergerak cepat menuju kediaman Maijen Siswondo Parman. Cakrabirawa mengetuk pintu dengan tergesa hingga menerobos masuk secara paksa. Ada apa malam-malam begini? Pak, kok mereka cuma pakai seragam tapi nggak ada nomor dananya? Cepat, Jenderal. Anda sudah ditunggu untuk menghadap Bapak Presiden. Cepat jalan, Jenderal. Dengan begitu, pasukan Cakrabirawa bisa membawa Maijen Siswondo Parman dengan keadaan hidup. Dengan cepat, pasukan Cakrabirawa bersama Sejen Sukarjo dan Leto Mukijan kembali bergerak. Sasaran kali ini beralih ke kediaman Brigjen Panjaitan. Ketukan pintu yang tidak sabar memaksa penghuni rumah membukanya dengan rasa takut. Mana Noromu? Katakan cepat atau mau saya tembak kamu. Ampun Pak, Nora ada di kamar. Keluar, Jenderal, atau mau saya ledakan rumah ini. Tanpa menunggu lama, Brigjen Panjaitan keluar dari balik pintu. Namun Brigjen menyempatkan berdoa terlebih dahulu. Karena merasa lama, Sejen Sukarjo menembak Brigjen hingga tewas. Lalu Leto Mukijan membawanya ke markas. Di markas besar PKI, para jenderal yang masih hidup dihadapkan pada pilihan yang sulit. Meski disiksa habis-habisan, mereka tetap tutup mulut dan tidak menyerah sedikit pun. Kesetiaan mereka dibayar dengan nyawa. Mengenang 30 September bukan tentang memelihara kebencian, bukan pula tentang menggali luka lama untuk mencari siapa yang paling terluka. Hari ini kita melihat sejarah yang buram oleh debu masa lalu.